Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel gue yang selalu penuh dengan informasi-informasi keren lah ya. Kali ini gue bakal bahas tentang financial. Tepatnya banyak yang sedang dibahas oleh Gen Z maupun milenial saat ini, yaitu banyak orang yang pengen pensiun lebih cepat atau disebut pensiun dini. Nah, bisa nggak sih kita tuh menyiapkan pensiun dini sedini mungkin? Ini penting banget sih buat kita yang masih muda. Keren ya, pensiun dini itu lebih dekat daripada yang kita kira. Jadi, ayo langsung kita mulai bahas satu persatu apa hal yang harus kita siapkan. Oke, yang pertama definisi pensiun dini sendiri itu dan kenapa pensiun dini itu penting. Oke, mari kita mulai dari dasar-dasarnya. Pensiun dini itu kayak kita ngebreak dari kerjaan full time sebelum umur pensiun yang biasanya itu mungkin sekitar 55 sampai 60 tahun tiba. Jadi tujuan hidup kita tuh bisa lebih cepat untuk kita dapatkan. Gitu sih pensiun dini itu. Jadi kita bisa lebih bebas dari sebelum umur 55 sampai 60 tahun tapi finansial tetap terjaga gitu. Nah, jadi tujuan dari pensiun dini sendiri itu bisa lebih bebas dan nikmatin hidup sekarang juga atau secepat mungkin. Nah, coba bayangin, nggak perlu nunggu pensiun buat jalan-jalan, buat kalian melakukan apapun yang kalian suka. Itu merupakan impian yang sangat-sangat big dreams lah ya. Asik banget ya. Nah, lalu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menggapai impian itu? Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa impian kita. Apakah impian kita itu bisa membeli mansion mewah atau ya hidup cukup juga itu merupakan impian kita. Nah, itu mesti dihitung. Jadi apa impian kalian, apa yang kalian ingin dapatkan sebelum mengakhiri hidup gitu kan. Nah, itu. Jadi kalian mesti hitung juga. Jadi coba deh hitung berapa banyak uang yang kalian butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kalian itu. Nah, untuk nikmatin hidup, jadi pas pensiun kalian bisa udah oke lah gitu ya, bisa ngapain, bisa tujuan hidup kalian tuh bisa tersampaikan gitu ya. Ini seru banget karena bisa bikinin gimana caranya nyenengin diri sendiri dan berapa banyak yang perlu kita tabung mulai dari sekarang dan sampai saatnya pensiun itu tiba. Lalu kiat-kiat ngatur uang dan budgetingnya gimana? Nah, ini yang paling penting dari itu semua. Mengatur uang saat kita lagi produktif. Nah, bikin budget yang detail, pisahin mana yang penting dan mana yang cuman buang-buang duit doang. Kayak misalkan kalian sebenarnya bisa ngeluarin duit buat makan itu cuman 50.000, tapi kalian karena peer pressure kalian harus ngeluarin uang 500.000 kan, 450.000 bisa kalian save dan itu bisa kalau kalian investasiin itu bisa jadi berkali-kali lipat nanti untuk di kemudian hari gitu kan. Nah, jadi di situ di budgetnya dan kalian bisa mengatur mana yang bisa kalian hemat dan mana yang emang harus keluar. Kayak misalkan kalian transport pakai bensin, nah itu kan sebenarnya bisa untuk dihemat, misalkan ganti jadi public transport atau gimana. Nah, tapi mungkin ada juga kayak uang makan seminimal mungkin harus keluar kan, berarti itu. Nah, itu berarti budget yang harus keluar. Tapi itu bisa dipress gitu bedanya. Lalu setelah itu balik lagi ke yang poin tadi, poin dimana investasi buat masa depan kita. Investasi itu penting banget sih. Ini kayak bikin duit kita kerja buat kita. Kayak ada peribahasa let money work for you. Jadi biarkan uang yang bekerja buat Anda. Itu definisi, bukan definisi, itu penerapan yang paling tepat daripada money work for you adalah investasi menurut gua. Jadi investasi itu banyak sih jenisnya, mulai dari saham, obligasi, reksadana, bla bla bla, properti, emas, dan lain-lain. Sebenarnya gue bisa jelasin satu persatu, cuman
kalau gue jelasin di video ini bakal panjang banget, jadi mungkin kalau kalian minat untuk dijelasin lagi tentang video tentang investasi, coba aja komen di bawah dan gue bakal jelasin semuanya. Kayak mulai gue punya topik yang menarik, saham-saham apa aja sih yang bisa bikin kalian pensiun dini lebih cepat lagi. Nah itu gue bisa bikin videonya, cuman ya komen di bawah lah gimana, apa kalian tertarik atau enggak gitu ya. Nah di investasi ini jangan lupa kalian harus benar-benar paham dulu instrumen yang ingin kalian investasikan dan mengeluarkan uang kalian di sana. Jangan sampai kalian terjebak oleh suatu instrumen investasi yang kalian gak paham dan malah jadi boncos, uangnya hilang, dan usaha pensiun dini kalian pun malah jadi gagal gitu kan. Sayang banget gitu kan, udah ngumpulin uang banyak-banyak malah jadi nggak kemana-mana gitu uangnya kan. Lalu yang selanjutnya, ngumpulin dana darurat. Selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, kalian juga harus mikirin gimana sih nanti dana darurat, karena kalian kan otomatis nggak punya lagi asuransi ketika kalian tidak bekerja. Kalian harus memikirkan asuransi pribadi, bukan dari kantor kalian atau tempat kalian bekerja sebelumnya. Jadi selain investasi, kita juga butuh dana darurat. Ini penting buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ada hal yang gak terduga. Jadi alokasiin sebagian dari uang kalian buat bikin dana darurat yang bisa dipakai pas dibutuhin. Kalau misalkan kalian sakit atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu dana darurat bisa dipakai. Lalu pensiun dini bukan berarti kalian gak kerja lagi. Pensiun dini itu bukan berarti kita nggak bisa kerja lagi, tapi lebih ke bebas memilih kerjaan yang kita suka. Kalian suka apa? Kalian suka nyuci piring? Do it kalau emang kalian itu suka. Karena memang di Indonesia kita tahu tidak semua pekerjaan mendapatkan upah yang layak. Jadi kalian mungkin suka jadi pelukis atau jadi apa, tapi di Indonesia agak susah. Ketika kalian udah memiliki kebebasan finansial atau pensiun dini tadi, kalian bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya tetap produktif, cuman ya kalian nggak mikirin uang lah ketika harus mengerjakan itu. Ya udah, just for fun, just do it gitu. Jadi mungkin kalian juga pengen punya usaha sesuai dengan hobi kalian. Kalian punya hobi bola, kalian jualan jersey tanpa, ya udah gitu, cuman buat community aja, atau kerja part time dimanapun sesuai passion. Jadi nggak usah takut bosan lah ketika nanti udah pensiun dini itu. Nggak usah takut merasa nggak produktif. Dan juga selain itu, kita harus siap ngelihat tantangan di jalan ketika kita mau pensiun dini itu. Bisa jadi kita terpengaruh sama teman-teman yang belanja, ya balik lagi kayak tadi, social pressure, peer pressure, gimana sosial di sekitar kita itu mungkin mempengaruhi keinginan kita. Kayak gue kasih contoh, ketika teman kalian memiliki suatu iPhone terbaru, sementara kalian memiliki iPhone yang sudah lama, mungkin sebagian dari kalian merasa kayaknya ganti iPhone bagus nih. Padahal sebenarnya kalian nggak butuh-butuh amat, tuh iPhone masih bisa dipakai, masih lancar semuanya. Cuman karena terbawa sosial yang lain, ya itu jadi tantangan tersendiri buat kalian sih. Atau juga buat suka, ya balik lagi kayak tadi, makan di tempat yang mewah, mungkin itu ada alasannya, cuman ya itu sedikit buang-buang uang gitu ya. Cara ngatasinnya gimana? Ya tetap konsisten dengan tujuan kita, jangan terpengaruh. Kita punya goal, stick to the goal. Gimana caranya kita mewujudkan goal itu, jangan terpengaruh. Kita harus punya mindset yang kuat. Dan bagusnya lagi sih, kalau punya lingkungan dengan mindset yang sama, itu bakal mendukung banget gimana rencana kalian itu bisa lebih enak ngejalaninnya gitu. Lalu gimana? Susah? Enggak sih, sebenarnya enggak susah, enggak ribet juga. Sebenarnya yang perlu dilakukan pertama adalah ya tadi, kita ngitung kita mau ngapain, kita hitung berapa yang kita keluarkan nanti ketika kita udah pensiun.
dan tabung, investasi, beres. Karena dengan investasi, dengan nabung, otomatis kita bisa mendapatkan quote unquote modal untuk pensiun tadi gitu. Ya sebenarnya yang paling penting itu mulai sekarang, jangan ditunda-tunda. Semakin cepat mulai, semakin gampang banget ngeraih impian kita. Jadi keep learning, terus kembangin diri, investasi juga di otak, dan jangan lupa berbagi informasi ini ke teman-teman yang lain juga, karena mungkin banyak teman-teman juga yang sebenarnya pengen pensiun dini, pengen aduh capek dengan kerjanya, gue pengen resign, pengen menikmati hidup, pengen main sama anak-anak, pengen jalan-jalan, traveling, whatever yang pengen dilakuin, cuman masih terhalang oleh pekerjaan 9 to 5, pasti jadi pegawai. Nah itulah yang harus dilakukan. Kembali ke video gue tadi, tabung, investasi, lakuin sekarang juga. Nah itu juga yang harus kalian lakukan. Yang paling penting, just do it now. Oke? Itu dia sharing dari kita tentang pensiun dini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mikirin masa depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat dapetin konten-konten lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you when I see you.